Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, amma ba'du, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan apa yang kita lakukan semata kebaikan dalam rangka kita thalabul ilmi, dan itu adalah salah satu kewajiban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, karena temanya sebagaimana sudah disebutkan, yaitu tentang doa. Pertama, tentu saja doa, pengertian daripada doa itu adalah memohon ataupun meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Kemudian yang menjadi adab ataupun tata krama, ya, tata krama dalam doa ini perlu juga, karena terkait ya, dengan bagaimana agar doa kita itu punya peluang lebih besar untuk diijabahi, yaitu tata kramanya diantaranya yaitu kita betul-betul doa tersebut yaitu secara khusyuk, ya, kita panjatkan pada Allah dan secara sungguh-sungguh dan yakin Allah akan mengijabahi. Kemudian juga didahului dengan alhamdulillah, kemudian membaca sholawat. Itu diantara tata kramanya ya, yang baik. Dan syarat ya, salah satu syarat agar diterimanya tadi tentang tata krama. Jadi kita dahului dengan hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian juga kita tajahkan ya, tangan kita ya, ke arah atas, akan tetapi pandangan kita tidak mengarah ke atas. Yang baik itu adalah pandangan kita tetap ke bawah. Jadi kita tadahkan ke atas tadi karena arah atas adalah arah turunnya rahmat. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada yang membayangkan yang tidak-tidak. Jadi dibayangkan Allah itu seperti makhluk berada di arah atas, berada di langit dan sebagainya. Jadi ini diantaranya tata kramanya. Kemudian syaratnya ini juga sangat-sangat penting, yaitu agar diterima, agar peluang untuk diijabahi adalah kita menghindari tubuh kita bersih daripada kemasukan barang-barang yang haram. Jadi betul-betul barang yang halal saja yang masuk. Kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan yakin bahwa doa kita akan diterima, akan diijabahi oleh Allah. Kemudian itu tadi di antara salah satu syarat tadi adalah agar menghindarkan ya, apa yang masuk dalam tubuh kita itu sesuatu yang haram. Ini penting sekali. Kemudian yang bisa menyebabkan ataupun bisa peluang kita berdoa itu lebih bisa diterima, bisa diijabahi, diantaranya kita yakin sebagaimana dalam hikam ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsi. Jadi kita yakin dan kita merasa betul-betul butuh, merasa betul-betul tidak punya daya. Hanya Allah semata yang punya kekuasaan, yang mempunyai semua, yang menciptakan semua. Mata waqafa matlabun, tidaklah menjadi sulit sesuatu yang diminta jika kita mintakan dengan yakin, kita meminta dengan rasa bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa, hanya Allah lah semata yang bisa memberikan ya.
apa yang kita inginkan, menciptakan segala sesuatu. Kemudian sebaliknya, ini kalau kita lakukan, maka Allah akan memberikan kegampangan, akan lebih memberikan apa yang kita lakukan. Tentu saja berdoa itu tidak hanya berdoa saja, tetapi juga dilakukan upaya-upaya ikhtiar. Jadi berdoa itu adalah salah satu ikhtiar batin. Jadi kita ada upaya ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahir adalah kita lakukan, kita eksekusi dengan tindakan. Kalau ikhtiar batin adalah dengan berdoa. Ini adalah dua mata uang yang tidak terpisahkan, dua sisi sebagai mata uang yang tidak terpisahkan, di mana sisi zahir dan batin itu harus dua-duanya dilibatkan. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan itu semua hakikatnya Allah lah yang menentukan, Allah lah menciptakan segala sesuatu. Artinya bahwa jika kita punya keyakinan demikian, kita lakukan dan kita senantiasa melindung, senantiasa hanya berharap kepada Allah, kita eksekusi, kita laksanakan apa yang akan kita cita-citakan, seraya senantiasa terus berdoa kepada Allah, maka kalau ini dilakukan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Jadi selama diri kita yakin Allah akan berikan kemudahan, akan berikan mengijabahinya, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Umpama, ada umpama tidak diijabahi oleh Allah, kita tidak putus asa, tidak ngongso, karena tidak ngoyo atau tidak ngongso. Kenapa? Dikarenakan apa yang kita minta, apa yang kita lakukan, itu betul-betul seakan-akan ada yang apa yang kita lakukan tersebut itu diambil alih oleh Allah. Jadi beda halnya dengan sebaliknya, wa matayasaru matlabun anta tolibu binafsik, bahwa tidak akan menjadi gampang sesuatu permintaan, suatu keinginan cita-cita jika kita mengandalkan kemampuan diri kita. Kita lupa bahwasanya kita itu sama sekali hakikatnya tidak punya kemampuan apa-apa, Allah lah yang menciptakan semuanya. Maka jika demikian, kita lebih mengandalkan kemampuan kita, pengalaman kita, keahlian kita, maka yang terjadi adalah ngoyo istilahnya, berat. Seakan-akan Allah akan menumpahkan, akan melimpahkan semuanya beban kepada kita. Artinya apa? Akan lebih sulit kita menjalani, akan ngoyo, dan itu tidak menjamin apa yang kita inginkan tersebut tercapai. Bahkan jika tidak tercapai, yang terjadi seringkali adalah adanya frustrasi, putus asa. Ini adalah adab di antara adab kita berdoa, yaitu senantiasa kita ini hanya menggantungkan diri kepada Allah dengan disertai melakukan apa yang akan kita raih tersebut. Jadi bukan hanya berdoa tapi ada tindakan, disertai dengan bahwa apapun upaya yang kita lakukan, Allah lah yang menentukan, Allah yang memberikan solusinya, memberikan segala kelancaran, akan memberikan hasil yang kita inginkan, walaupun tidak mesti. Jadi tidak mesti apa yang kita inginkan itu oleh Allah diijabahi persis seperti apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman semuanya, bahwa adab dalam berdoa itu kadang-kadang seringkali orang ini ada permasalahan, seringkali mengeluh, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa tidak terhitung, saya sudah lama berdoa, tapi selama ini kok tidak ada wujud, tidak ada, Allah belum juga mengabulkan. Kadang-kadang ada keluhan seperti, apakah Allah ini tidak mendengar, apakah Allah ini tidak peduli, apa Allah ini tidak tahu. Dan ini perlu diluruskan
bahwasanya akidah kita bahwa sebetulnya Allah itu lebih tahu. Allah tahu keinginan kita. Tanpa kita menunjukkan, tanpa kita mengucapkan doa kita, Allah sudah tahu apa yang diinginkan kita, apa cita-cita kita, Allah tahu. Nah, terus ngapain kita berdoa? Itu kan pertanyaan demikian. Jadi berdoa, jadi walaupun tidak berdoa pun Allah sudah tahu keinginan kita. Kenapa kita kok berdoa? Itu karena perintah Allah. Jadi sekali lagi berdoa itu bukanlah ajan, bukanlah satu pernyataan agar Allah tahu permasalahan kita, bukanlah unjuk diri kita, unjuk rasa kita kepada Allah, tidak. Karena Allah tahu apa yang kita inginkan. Tapi doa itu adalah pengejawantan daripada perintah Allah. Kita diperintah, kenapa kok diperintah berdoa? Karena di dalam berdoa itu kita akan menunjukkan jati diri kita, bahwa kita itu adalah seorang hamba yang sejati. Apa hamba yang sejati? Bagaimana? Yaitu kita menunjukkan rasa rendah kita, rasa lemah kita, rasa butuh kita kepada Allah. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang lain, kita ini diperintah untuk berdoa adalah dalam rangka juga untuk memenuhi hak-hak Allah. Apa hak-hak Allah? Hak-hak Allah adalah untuk dimintai, untuk dibutuhkan. Jadi Allah itu harus dipenuhi hak-haknya, untuk dibutuhi, untuk diminta. Makanya kalau orang tidak mau berdoa, Allah justru akan murka. Jadi kalau orang tidak mau berdoa, justru Allah akan murka. Jadi ini adalah bentuk perintah Allah tadi, untuk menunjukkan jati diri kita sebagai hamba yang sejati, menunjukkan rasa lemah kita, rasa butuh kita, rasa hina kita kepada Allah, dan juga untuk memenuhi hak-hak Allah, untuk dimintai, untuk dibutuhi oleh kita. Itu diantara alasan kenapa kita diperintah berdoa, bukan karena agar Allah tahu, enggak. Allah sudah tahu sekali lagi. Ataupun unjuk rasa misalkan, biar Allah itu mau memenuhi tuntutan itu, jangan. Jadi itu adalah salah satu adab yang harus dihindari. Oleh karena itu, salah satu adab lagi, bahwa ketika tadi ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah bertahun-tahun kok masih belum diijabahi, padahal jelas saya sudah tadi menjaga diri dari barang haram, saya sudah betul-betul khusyuk dalam berdoa, saya betul-betul ikhlas, saya betul-betul juga memakai wasilah Rasulullah, para aulia, para guru-guru misalkan, kok juga masih belum diijabahi, belum dikabulkan oleh Allah. Maka janganlah terus suudzon, janganlah terus kita menjadi suudzon. Apa suudzon? Suudzon itu prasangka buruk, mengatakan atau menganggap Allah ini gimana, Allah ini tidak tahu atau gimana, Allah ini tidak peduli atau gimana, Allah ini pelit atau gimana, Allah tidak mendengar apa perlu dia protes, teriak-teriak dan sebagainya, kayak orang unjuk rasa itu. Ini sikap yang harus kita kedepankan adalah tata krama, sebagai dalam kitab Hikam, yaitu yang intinya bahwasanya jika itu terjadi, kita sudah meminta, mohon betul-betul selama bertahun-tahun kok masih belum, itu diantara ada banyak hikmah. Kenapa? Memang Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka Allah akan mengijabahi. Itu janji Allah, maka mesti Allah akan mengijabahi jika syarat tadi dipenuhi. Ya, kita sudah menghindarkan dari perbuatan dosa, banyak dosa, ya, menghindarkan dari makanan-makanan haram, kita penuhi tata keramanya, tapi kok belum juga diijabahi. Ya, ini kembali kita harus mengedepankan husnuzon,
Jadi sikap yang harus kita jaga bahwa berdoa tadi bahwa Allah kok masih belum memberikan apa yang kita inginkan. Padahal Allah sudah berjanji tadi akan mengijabahi. Terus nah ini yang jadi pertanyaan adalah kapannya ini memang Allah tidak menyebutkan. Allah hanya menyebutkan astajib lakum. Aku akan mengijabahi, mengabulkan. Cuman kapan? Nah, itu kan kita tidak tahu. Makanya agar kita tidak putus asa, akan terus. Kenapa? Karena orang yang senantiasa terus berdoa itu oleh Allah, jika memang dengan tata krama yang baik, Allah senang dengan doanya. Allah akan memberikan ganjaran atas upaya itu kita adalah menunaikan perintah Allah tadi. Masalah dipenuhi kapan kita tidak tahu, kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Kita harus husnudzon, yang lebih tahu maslahannya, mana yang baik bagi kita adalah Allah. Kapan? Mungkin tidak sekarang. Kenapa? Alasannya, hikmahnya bisa jadi kita belum siap, kita belum layak, kita belum pantas. Maka ditunda sampai kita layak, kita pantas untuk menerima apa yang Allah janjikan tersebut. Ataupun juga oleh Allah doa kita ini tidak diwujudkan sebagaimana apa yang kita minta. Kita minta kekayaan misal, kita minta uang 1 M misalkan. Allah tidak memberi, tapi memberi kita dengan keselamatan, dengan kesehatan yang nilainya jauh lebih besar. Jadi bisa jadi Allah menukar mana yang lebih maslahah, karena bisa jadi Allah jika memberikan kita 1 M, bisa jadi hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak baik bagi kita. Kan Allah lebih tahu maslahannya bagi kita. Makanya Allah tidak memberikan apa yang kita mintakan tadi 1 M tadi. Bisa jadi adalah mungkin kalau kita dipenuhi dengan 1 M-nya tersebut, bisa mungkin kita bukannya tambah baik, tapi justru akan jauh dari Allah. Bisa jadi Allah yang lebih tahu mana yang maslahah bagi kita. Ataupun bahwa Allah tidak memberikannya di dunia, tapi menggantinya nanti di akhirat dengan yang jauh lebih baik. Jadi tetap diijabahi. Ataupun tadi Allah tidak memberikan apa yang kita minta, itu karena Allah tahu yang terbaik bagi kita bukan itu. Kita katakanlah pernah mungkin bercita-cita, pernah berdoa, tapi gagal sampai sekarang, tidak pernah terwujud. Itu berarti menunjukkan bahwa Allah lebih tahu mana yang layak bagi kita, mana yang baik bagi kita. Artinya bahwa dengan doa kita Allah mengijabahi, bisa jadi nanti di akhirat akan diganti dengan perkara yang jauh lebih baik lagi. Bahkan di dalam satu kitab itu diterangkan bahwa ketika di akhirat orang yang meminta yang tidak pernah diijabahi tersebut ternyata diganti dengan suatu hal yang luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya orang tersebut mengatakan, untung dulu saya tidak diijabahi di dunia. Istilahnya kalau sampai diijabahi jatuh, bahasa Jawanya kan demikian, saya tidak dapatkan ini. Ataupun ada orang yang kadung diijabahi di dunia, ternyata di akhirat karena melihat temannya yang tidak diijabahi di dunia mendapatkan sesuatu yang luar biasa besar di akhirat, akhirnya merasa menyesal. Ya kenapa kok saya didahulukan di dunia apa yang saya inginkan, kok diberikan lebih dulu, kok tidak sekarang saja di akhirat sekarang ini. Jadi ini bahwa perlu sekali kita itu mensikapi keadaan, katakanlah tadi doa kita masih belum dikabulkan, itu berarti banyak hikmah. Mungkin ya kita harus perlu introspeksi diri, mungkin banyak dosa kita, mungkin banyak hal-hal yang masih belum layak ya.
kita terima, yang masih perlu kita itu banyak introspeksi, perbaiki diri sampai kita layak untuk menerimanya. Rekan-rekan semuanya, kembali bahwa berdoa, jadi tidak semua orang terbaik, orang-orang soleh, bahkan Nabi pun itu tidak semuanya langsung, ya, istilahnya langsung cespleng, langsung saat itu juga diijabahi. Karena sebagaimana dalam salah satu kitab, dalam kitab Hikam diterangkan, Nabi Musa dan Nabi Harun itu berdoa, dan itu dijanjikan oleh Allah akan diijabahi. Tapi ternyata doa itu dikabulkan setelah 40 tahun. 40 tahun kemudian baru diberikan oleh Allah. Apa doanya? Yaitu berdoa agar Fir'aun yang terkenal kekejamannya, ya, kezoliman yang luar biasa ini agar dimusnahkan. Itu baru 40 tahun baru terlaksana. Lah kok kita ini yang bukan siapa-siapa sering maksa. Kadang-kadang ada rasa frustrasi, itu tidak boleh. Jangan sampai kita itu frustrasi, sudah nggak perlu doa. Itu tidak boleh. Justru Allah akan murka kalau kita tidak berdoa, kita berhenti berdoa. Jadi kalau keluh kesah kita kenapa dan sebagainya, itu semua kita harus punya husnudzon tadi. Alasan-alasan hikmahnya banyak di balik. Jadi sekali lagi, kita ini siapa? Nabi saja 40 tahun baru dipenuhi. Jadi janji Allah memang akan diijabahi, dan betul Allah tidak akan mengingkari janjinya. Cuman yang jadi masalah itu kapannya, itu kita tidak tahu. Apakah kita juga layak? Ya. Karena Allah lebih tahu mana yang maslahah bagi kita, mana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu janganlah terus protes, janganlah terus kita itu ngedumel macam-macam, gimana Allah begini kok anu dan sebagainya. Ini namanya su'ul adab. Karena menganggap merasa dirinya lebih tahu, ngatur-ngatur Allah, mendemo Allah dan sebagainya. Ini ada perkara yang sangat-sangat tidak layak, tidak baik, ya. Perkara yang su'ul adab, istilahnya itu bahasa kerennya itu kurang ajar. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi kita tidak usah maksa-maksa, ataupun ibarat orang itu gedor-gedor pintu, ataupun apa istilahnya orang itu demo. Bahkan ada orang karena tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah dituruti, tidak pernah dijabahi, tidak pernah dikabulkan, marah-marah, tidak pernah berdoa lagi, bahkan merasa bahwa selama ini dia, mohon maaf, sampai percuma saya ibadah, percuma dan macam-macam. Ini malah sikap yang sangat-sangat fatal. Jadi inilah termasuk juga ujian bagi kita. Jadi yang jelas, untuk bisa menghadapi ujian, menghadapi realita semacam ini, memang Allah menjanjikan akan memenuhi. Tapi yang harus kita ketahui, yang harus kita sikapi, kita harus husnudzon kepada Allah. Jadi pangkal daripada termasuk yang amal yang terbaik adalah punya husnudzon, punya dugaan yang baik, prasangka yang baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, bahkan dalam dunia tasawuf dinyatakan tidak ada bedanya antara ditolak dan diberi. Antara ditolak dan diberi bisa. Dan penolakan dari Allah itu juga adalah terbaik bagi kita. Karena Allah yang tahu yang mana yang terbaik bagi kita, bukan kita yang lebih tahu. Bahkan sebaliknya, kita ini orang-orang muslim, orang-orang kafir ini seringkali mungkin kita itu memandang orang-orang kafir itu kok lebih, di dunia ini lebih, kenikmatannya itu lebih, apa yang diinginkan seringkali lebih lancar, jauh sekali kenikmatan duniawi yang diperoleh orang kafir dengan kita orang muslim. Ya mohon maaf kalau putus-putus ya, jaringannya agak kurang anu.
Jadi sekali lagi orang mukmin, orang mukmin memang di dalam Al-Qur'an bahwasanya ataupun dalam satu hadis bahwa ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Jadi ini agar kita bisa mensikapi ya dengan proporsional, karena seringkali orang memandang kok enak ya orang kafir hidupnya lebih enak, kenikmatannya lebih jauh daripada kita orang-orang muslim. Kenapa? Apakah ya ini kadang-kadang ini yang mengganggu keimanan kita ya. Orang sampai kepingin, orang sampai merasa iri terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah penjara bagi kita orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak akan dapat surga lagi. Makanya apapun yang diminta orang kafir seringkali Allah mengabulkannya. Jadi mereka bisnisnya lebih lancar, apa-apa lebih lancar. Itu kenapa? Itu karena termasuk sifat kasih sayang Allah. Kenapa? Karena orang kafir tidak akan bertemu lagi dengan kenikmatan setelah nanti di akhirat, karena selamanya orang kafir akan di neraka selamanya, akan menderita selamanya. Oleh karena itu ya surga satu-satunya jadi di dunia ini adalah surganya orang kafir. Makanya kita tidak perlu iri, tidak perlu merasa gimana-gimana. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu laula yakunun nasu ummatan wahidan la ja'alna liman yakfurur rahman ini terusannya saya agak lupa. Jadi artinya yang mana? Artinya bahwa umpama tidak ditakutkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini iri, orang-orang mukmin ini kepincut dengan orang-orang kafir, karena sifat Rahman Allah sudah barang tentu orang kafir itu akan lebih kenikmatan dunia akan diberikan semua. Ibarat dalam Al-Qur'an itu la ja'ana li buyutihim saqfan min fiddatin, sampai atap-atap rumah mereka akan dijadikan dari perak. Tapi berhubung khawatir kalau orang kafir ini diberikan kenikmatan yang luar biasa itu, ini dikhawatirkan kita yang mukmin ini akan lemah imannya, akan iri dan sebagainya, akan takutnya banyak orang yang tergelincir dalam kekafiran, imannya tidak kuat. Tapi bagaimanapun Allah Maha Rahman, Allah tetap memberikan keistimewaan bagi orang kafir, karena memang surganya hanya di dunia ini, tidak akan menuju surga lagi. Tapi bagi kita maka wajar kalau umpama apa yang kita minta dibandingkan dengan oleh yang diminta orang kafir, sebut banyak orang kafir yang dapat yang bersifat duniawi, maka kita harus paham, kita jangan iri, kita harus bisa mensikapi secara proporsional. Barangkali karena sudah 30 menit, mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin tadi ada yang putus-putus atau bagaimana, ya lebih jelasnya monggo kalau bisa ditanyakan apa yang saya sampaikan tersebut. Oke, monggo. Ini terkait maka tata krama doa. Nah, tadi kan ada mengucapkan alhamdulillah, salawat, pandangan ke bawah seperti itu. Cuma terkadang kan doa itu langsung saja gitu. Nah, biasanya gitu jalan mungkin atau keluar gitu, ketemu sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu, akhirnya kita kayak ya Allah semoga jangan seperti ini. Nah seperti itu menurut apa tidak masalah atau ya sesuai tata krama ya, jadi itu baik ya, secara
garis besarnya kita senantiasa berdoa melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, kita mohon pada Allah untuk dihindarkan dari perkara-perkara tersebut. Itu baik ya. Itu secara garisnya baik. Mengenai masalah tata keramanya memang lebih baik lagi jika pakai tata krama, tapi tidak masalah. Umpama nggak harus ya, tapi lebih baik. Jadi mungkin pakai baca alhamdulillah, sholawat dan sebagainya. Tapi paling tidak kita itu berdoa ini senantiasa kita lakukan dalam segala kondisi enak ataupun tidak enak. Itu terus kita hubungkan diri, kita konekkan diri dengan Allah bahwa kita senantiasa merasa butuh pada Allah. Ini adalah perkara yang baik karena kita sudah memenuhi perintah-perintahnya. Dan masalah peluangnya ya, terkait dengan peluang untuk diterimanya ataupun tata keramanya agar lebih peluang diterimanya, itu memang ya perlu juga kita lakukan. Jadi ini memang dari dari sudut secara garis besar ya, itu adalah perkara yang bagus, kita senantiasa berdoa. Justru yang sebaliknya, yang kita tidak pernah berdoa itu yang jadi masalah, yang menjadikan murkanya Allah tadi. Ya, saya kira itu. Oke, monggo. Mungkin ada lagi. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan. Dan berdoa pun tidak harus bahasa Arab ya. Oke. Monggo Mas Kiki barangkali mau bertanya. Ya, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada yang mau saya tanyakan soal yang kenapa orang yang mungkin di mata kita tidak lain itu mendapat ibaratnya doanya tercapai, tapi sudah dijawab. Walaupun itu juga mungkin bukan orang kafir dalam arti ya, orang muslim. Ya. Tapi poinnya saya sudah nangkap. Bagaimana kita melihat secara proporsional, apapun di luar itu ya memang itu bagian dari kehendak Allah. Dalam poin itu memberi manfaat untuk kita dari jawaban doa kita atau malah menguji kita. Sehingga proporsional itu memang yang paling pas. Saya mau tanya soal itu. Jadi setelah saya juga sampai sekarang ini masih tetap hafalan doa harian ya. Saya pikir semakin kita hafalin doa harian, sebenarnya poinnya doa itu lebih sering ingat Allah dalam berbagai kondisi. Ya. Poinnya itu. Terus memang beberapa orang kan akhirnya ada yang bismillah, ada yang pokoknya tak niat kan. Nah jadi gini, dasarnya doa ini apakah dari Al-Quran atau memang ibaratnya dibuat atau dibuat ya oleh para tabi'in atau ulama? Karena beberapa doa itu saya lihat beda, ada yang beda, ada yang bedanya dikit, ada yang sama, ada yang bedanya agak jauh. Saya waktu hafalan ini saya cari malah nemunya ini, gitu kan. Akhirnya saya ngapalin ini apa yang ini. Yang kedua, kalau doa-doa pendek, insya Allah sembari dengan hati untuk artinya masih kekejar, karena mungkin pendek. Tapi kalau seumpama doa yang panjang, kayak doa sholat, doa pokoknya yang panjang-panjang gitu kan. Itu gimana dalam arti hukumnya? Apa kita ini mesti hafal dalam arti kalau maaf ya, masyarakat kita hari ini itu kan setelah doa agak panjang, yang kedua cepat. Saya mikir
apa secepat itu kita juga ngapalin artinya dengan lafal. Kan biasanya kalau yang pernah saya tahu kalau kita baca artinya juga tafsirkan. Nah kalau doa apa dalam keadaan itu kita juga tafsirkan kan kadang kita bingung. Tapi beberapa doa juga pernah ada itu yang dari bahasa Indonesia itu kadang kita lebih kenal. Apakah kalau semua kita nggak dapat artinya atau bahkan kita mungkin ngapalin doanya saja, nggak ya tahu artinya tapi nggak hafal, bahkan mungkin lupa karena sering ngapalin Arab. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi pertama tentang berdoa. Jadi kenapa tadi ataupun juga ada orang-orang yang mungkin kita pandang mungkin dari sisi ibadahnya, ya mungkin dari sisi perilakunya yang bagaimana lah kurang baik ya. Kadang-kadang kok ya itu tadi doanya itu seringkali diijabahi oleh Allah. Kadang kita itu kadang-kadang ibadahnya, kadang seringkali orang itu ada komentar dengan saya itu sudah ibadah sudah sedemikian tapi kok tidak diijabahi, tapi teman saya yang ibadahnya malas-malasan kok aneh. Kadang-kadang demikian. Jadi kembali bahwasanya tidak semua apa yang Allah berikan saat itu juga itu adalah yang baik, yang positif bagi orang yang meminta. Karena bisa jadi apa yang kita minta ini ditunda itu adalah terbaik. Bisa jadi sebaliknya, orang yang meminta kemudian disegerakan itu belum tentu adalah terbaik bagi dia. Justru sebaliknya, karena kadang-kadang seringkali yaitu ada nafis istidraj dilulu. Jadi seringkali doa orang tersebut ya kadang doanya setengah maksa, setengah kurang tata krama. Allah memberikan saja, ibarat seakan-akan orang tua gitu. Umpama orang tua, anak merengek-rengek minta sampai istilahnya kesel orang tua itu daripada tidak kuat menerima rengekan, akhirnya diberi saja. Itu ibarat demikian bahwa Allah pun kadang memberikan itu bukan suatu yang baik, justru malah yang akan menjadikan naudzubillah orang semakin jauh dari Allah. Nah, kemudian masalah doa, jadi masalah doa apakah doa intinya bahwasanya apakah doa kita itu dengan bahasa Arab ya, harus dengan bahasa Arab ataupun harus sesuai dengan mungkin teks ya, dengan nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Memang doa yang maksud dari Rasulullah ataupun dalam Al-Quran itu baik, itu adalah yang terbaik karena lafaz. Tapi juga perlu diketahui memang berdoa itu harus kita hayati. Itu bisa menghayati, harus tahu artinya agar kita khusyuk. Maka perlu walaupun doanya tadi maksud, kita tahu artinya agar bisa menghayati betul-betul, bisa connect, karena itu komunikasi. Kita doa itu komunikasi dengan Allah. Dan juga bahwasanya umpama ada doa-doa panjang yang ada detail-detailnya, yang mungkin tidak ada dan doa-doa maksud, dan mungkin doa dari para ulama, ataupun mungkin di situ ada doa-doa yang kita tahu kebutuhan pribadi kita yang tahu. Maka bisa juga dengan bahasa Indonesia, karena juga dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita itu kadang-kadang itu kita bisa lebih menghayati. Jadi memang perlu untuk termasuk peluang diijabahnya tadi adalah ketika doa kita perlu kita hayati betul. Kita bisa khusyuk, bisa menghayati itu jika kita tahu maknanya. Jadi saya kira itu. Jadi masalah berdoa panjang tidak harus hafal ya dalam bahasa Arab. Yang penting intinya apa yang kita sampaikan itu betul-betul dari lubuk hati kita, itu adalah komunikasi kita dengan Allah ya, betul-betul satu hal yang memang dari komunikasi yang baik dari lubuk hati kita. Jadi kalau panjang bahasa Arab dan sebagainya tidak mengerti apa maksudnya, itu kan juga kurang itu bukan komunikasi yang baik saya kira ya. Jadi itu adalah diantara doa-doa yang bisa lebih punya peluang adalah kekhusyuan, kefokusan, ya, bisa menghayati apa yang kita sampaikan. Jadi tidak harus dengan bahasa Arab, tidak harus dihafalkan, ya, apapun dengan bahasa apapun. Yang penting dari lubuk hati kita ya betul-betul adalah dijiwai dengan kekhusyuan. Saya kira itu.
Atau untuk doa yang berbeda itu gimana? Contoh ya mungkin kayak doa harian. Oh ya, ada beberapa yang itu belum beda. Ya, jadi doa yang maksud dari Rasulullah pun itu juga bisa jadi versinya beda-beda juga. Rasulullah juga dalam satu sahabat menyampaikan, mungkin lafadznya, redaksinya bisa jadi beda-beda. Ataupun juga beda karena ada dari ulama, ya, doa itu disusun oleh ulama. Kadang-kadang ulama itu dapatnya itu juga dari istilahnya ijazah, ya, dari ilham, ya. Dari ilham ataupun mimpi bertemu Nabi, ataupun bahkan bisa langsung komunikasi dengan Nabi. Itu ada orang-orang aulia, para wali yang bisa demikian. Nah ini juga bisa jadi ya tambah banyak perbedaannya satu ulama dengan yang lainnya. Bisa jadi redaksinya pun juga beda-beda. Yang maksur saja yang dari Rasulullah pun bisa juga beda-beda, apalagi yang ini. Artinya tidak ada patokan baku harus bagaimana, tapi memang yang lebih utama, jika biasanya yang maksur itu kan yang global, lebih global, ya, itu lebih utama. Tapi kalau yang detail-detail yang kita kadang kita butuh ini mungkin dalam bahasa Arabnya kita tidak tahu atau tidak nemu, ya kita pakai bahasa sendiri saja. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Sama. Oke, monggo masih ada waktu. Ya, monggo teman-teman. Yang doanya sampai hari ini belum terkabul, monggo. Ya, kadang-kadang ada yang berdoa kepingin dapat istri cantik, kok tidak dapat istri cantik akhirnya. Itu bagaimana? Kadang janji Allah katanya diijabahi. Nah, itu juga demikian, ya, dari hikmahnya mungkin kita yang berdoa itu ya belum layak ataupun memang tidak pada tempatnya. Allah lebih tahu yang lebih maslahah, yang lebih baik bagi kita. Jadi kalau dituruti ya mungkin kita yang akan yang kesusahan juga, akan kerepotan juga, atau bagaimana tidak baiklah bagi kita. Itu bisa jadi demikian, di macam-macam. Yang penting itu tadi yang kita kedepankan adalah sikap kita, ya, kita sikapi ya dengan baik, kita husnuzon atas apapun ya keputusan yang Allah berikan. Oke, monggo yang lainnya barangkali masih ada waktu. Ya, saya mau sharing sedikit. Jadi gini, kita juga kemungkinan ya, termasuk saya, kita berdoa itu kayak berdagang sama Allah dalam beberapa poin itu kan. Ya memang ada sih untuk orang awam tidak apa-apa kita. Tapi kalau kita lama-lama ya kan jadi bilang agak maksa, agak nuntut, ada ngatur gitu kan. Itu kan kayak akhirnya dagang. Ya Allah, walaupun dengan apa istilahnya dikabulkan ya. Jadi kan kita akhirnya kayak tawar menawar, kayak dagang. Nah, kalau kayak dagang ya itu berarti poinnya ya mungkin nggak ada yang kita atau mungkin nggak rindu atau gimana gitu. Nah, ada kan beberapa yang saya baca itu etikanya memang ya kalau pernah bilang ya kita ini makhluknya ya terserah Allah mau ngapain kan gitu ya. Poinnya memang kita ikhtiar, kita tawakal juga gitu. Sisanya kita pasrahkan gitu. Jadi kalau momentum ini ya berarti saya mungkin kan ini ya gitu. Nah, ini bisa jadi beberapa ya teman saya mungkin ini masih dalam ini frame seperti itu. Biasanya malah kita nanti akhirnya nyenteni, gak tahu gitu. Ya memang iya, tapi benar-benar ini terwujud ya gitu. Akhirnya gitu. Akhirnya kita tersendiri. Nah itu jadi malah jadi buang-buang. Nah kepikiran di situ, ikhtiarnya malah gak jadi, ya itu malah stres. Ya mohon maaf kalau lebih dalamnya kan banyak beberapa film itu kan. Kalau kita beberapa lihat itu kok saya nggak dijawab. Ya Allah seneng sama saya itu lebih ekstrimnya kayak gitu. Iya. Ya memang kadang-kadang fenomena demikian itu karena pertama yaitu tadi karena ketidaktahuan, karena
banyak ya masyarakat ini yang istilahnya levelnya itu karena memang pengetahuannya sehingga amaliyahnya sehingga etikanya tidak benar, dan itu adalah mohon maaf ini termasuk, jadi kita itu jika punya pengetahuan kita bisa ngaji, makanya kelebihan daripada kita kalau mau ngaji adalah kita terjaga dari hal-hal yang tidak layak ya. Kita istilahnya itu tidak bisa menjaga etika dan sebagainya. Jadi memang banyak ya fenomena orang yang merasa marah karena tidak pernah diijabahi sehingga punya suudzon, ya, punya prasangka buruk pada Allah. Ini adalah perkara yang mohon maaf yang fatal. Saya kira sangat-sangat fatal. Karena kalau orang ketika di akhir hayatnya tidak punya rasa prasangka baik pada Allah, alias punya prasangka buruk, naudzubillah, maka nasibnya ini tentu akan cilaka, naudzubillah. Jadi sekali lagi apapun yang Allah putuskan itu adalah terbaik bagi kita, dan tentu selama Allah belum memberikan, belum mengijabahi apa yang kita inginkan, masih belum datang juga, padahal ini perkara yang menurut kita ini sangat-sangat krusial bagi kita, ini adalah seakan-akan kita itu harus diijabahi, itu harus seperti apa yang kita inginkan, kadang-kadang demikian. Maka perlu sekali juga ada upaya bagaimana agar kita itu lebih intens, mungkin sholat malamnya, mungkin permintaannya, doanya itu perlu lebih kita lagi ya. Kita intensifkan, bahkan kita pakai wasilah ya Rasulullah, pakai wasilah para kekasih Allah. Itu juga diantara berbagai cara, ada dengan puasa, dengan tirakat dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk yang mana hikmahnya itu akan kita ketahui bahwa mungkin Allah ini menguji kita agar kita itu memperbaiki diri, lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi kenapa kok masih belum turun juga, masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, masih belum terjadi juga. Ini diantara juga hikmahnya tidak kita jadi sering bangun malam, kita jadi introspeksi, jadi ibadahnya lebih tekun dan sebagainya. Itu diantara tadi hikmah yang akan kita petik, ataupun memang yang diinginkan Allah itu seperti itu, baru kemudian nanti akan diberikan. Jadi banyak hikmah di balik penundaan, tidak dikabulkannya tadi, macam-macam itu semua harus kita kembalikan pada sikap husnudzon kepada Allah. Saya kira itu kuncinya adalah husnudzon, berprasangka baik pada Allah, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ana bidzoni abdi bi wa in syarron fa syarrun wa in khairon fa khairun. Jadi aku ini atas prasangka hambaku terhadapku. Jika berprasangka baik kepadaku, maka aku akan baik. Tapi sebaliknya, jika dia berprasangka buruk padaku, maka aku akan berlakukan buruk juga. Ini adalah landasan agar kita senantiasa berprasangka baik, dan itu akan baik sebagaimana dalam tadi mata waqafa madrabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara madrabun anta talibu bi nafsik. Ini adalah kaidah, ini adalah salah satu salah satu landasan, salah satu kaidah yang sudah ribuan tahun. Semua orang membuktikan bahwasanya kalau kita mohon kepada Allah sambil menjalani apa yang kita cita-citakan, betul-betul mohon pada Allah dilandasi bahwa kita tidak punya kemampuan, semuanya dari Allah, dan dengan yakin Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, akan menggampangkan, Allah akan menggampangkan. Umpama kok tidak terjadi, umpama kok tidak memberi, maka Allah tidak akan mengganti yang jauh lebih baik. Tapi bedanya dengan matayasaro matrabun anta tolibu binafsik. Maka jika ada di cita-cita kita, tapi kita itu sering lupa kepada Allah, sering lupa tidak memohon kepada Allah, merasa kita lebih
lebih tahu, lebih pintar, lebih pengalaman, sehingga kita seringkali mengesampingkan doa, maka akan terjadi adalah ngoyo. Allah akan melimpahkan. Ya, itu semua kepada Allah tidak akan memudahkan, tapi justru melimpahkan semua, membebankan semua pada orang tersebut, sehingga akhirnya ngoyo, dan itu tidak jamin akan tercapai. Bisa-bisa kalau tidak tercapai bisa frustrasi dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tips ataupun kiat yang itu sudah terbukti. Jadi apapun jika kita jalanin, kita senantiasa mohon pada Allah, nah betul-betul bahwa itu semua apa yang kita punya, pengalaman, kemampuan, ya, kekuatan dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya. Semua itu dari Allah semata. Nah, maka dan juga dengan husnudzon, dengan keyakinan bahwa Allah akan menggampangkan, akan terjadi, berhasil, banyak berhasilnya, banyak gampangnya. Jadi tadi bila gagal pun Allah akan ganti yang lebih baik dan tidak akan terjadi frustasi dan sebagainya. Oke, nah, barangkali mungkin waktunya tak cukup. Kalau memang nggak cukup, kita tutup dengan doa. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya dzal fadlil azim ya dzal karamil amin wa tafaddal alaina wa akrimna wa man hadara fi hadzal majlis min ikhwanina RPJ bi hadil afwi wal maghfirah war rahmah was salamah wal ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzati wal barakati was istiqamah wal majdi was jamil wa khatimati sa'adah was khatimah wal aqibah was sihah wal afiyah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah wal fawzi wal falah wan najat fi kulli hal wa bima tasya' min na'im. Allahumma ya Allah anta dzul fadlil azim anta dzul karamil amin wa tafaddal alaina wa akrimna wa man hadar fi hadzal majlis min ikhwanina RPJ bihadulumin nafi'an wal a'mali sholihatil maqbulah wal amwalil katsiratin nafi'atin ya ukhra wa darujatil ula wa bi husnil jamil matalibil hasanah. Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis-habis Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji bersama mudah-mudahan memberikan manfaat, ya. Kita bisa mengamalkan dan barokah pada diri kita maupun keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf jika mungkin selama ini dua pertemuan sebelumnya itu ada masalah. Mudah-mudahan untuk hari ini dan selanjutnya bisa lancar. Jadi mohon maaf jika selama ini mungkin ada kendala komunikasi, kendala jaringan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, saya sangat senang, sangat terbuka. Bisa japri saya, ya, apapun. Ya, saya baik tentang materi yang ada maupun mungkin permasalahan pribadi ataupun sehari-hari, monggo. Saya sangat senang sekali. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya